saya lulus kayak kerja. Nah ini aneh juga, profesi saya orang mechanical engineer, kerja di profesi, tapi sekarang kok seneng dengan makhluk hidup jadi penggembala gitu kan. Kebetulan kita ini bermain di Fanami ya, di udang Fanami ya. Karena setelah kita lihat, udang Fanami itu cenderung suka bermain-main di air dia. Saya baru tahu itu ya setelah budidaya ini. Perkenalkan, nama saya Pak Bambang Supriyono. Usia udah senior ya, sudah 56 tahun yang lalu. Saya terlahir di desa yang terpencil. Di kelahiran saya itu mungkin belum ada listrik, jalan itu juga masih berlumpur berbatu. Itu di daerah Winong, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Desa Serotsadang. Dari desa, di kampung. Terus saya kuliah di Undip di Semarang. Saya lulus kayak kerja di. Nah ini aneh juga, profesi saya orang mechanical engineer, kerja di tapi sekarang kok seneng dengan makhluk hidup jadi penggembala gitu kan. Sebenarnya ini ide spontan aja sih. Kebetulan saya itu punya lahan. Yang lahan saya itu ada di Juwana sebenarnya, di Kabupaten Pati sana, bukan di Rembang. Cuman lahan saya itu nggak ada jangkauan listrik. Sementara budidaya ini menggunakan listrik, maka saya percobaannya di sini. Jadi ini baru pertama kali ya saya katakan baru satu siklus ya. Pemikiran saya sendiri adalah siklus yang ada di sini ini adalah menjadi tempat edukasi, tempat pembelajaran, evaluasi, sehingga nanti kalau mau kembali comeback ke kampung halaman, mau dikembangkan di kampung halaman, itu basic science-nya itu sudah dapat dari sini. Jadi kalau yang disampaikan oleh Mas Fakur, kapan ini dimulai, kira-kira ya baru satu siklus. Saja yang dibudidayakan di tempat ini. Kebetulan kita ini bermain di Fanami ya, di udang Fanami ya. Cuman tidak menutup kemungkinan nanti juga akan dikembangkan ke jenis yang lain. Tapi kalau lobster itu sebenarnya kepengen dari bagian daripada cita-cita. Oh iya. Cuman tahu sendiri ya, lobster ini adalah komoditi yang sedang diawasi gitu kan. Betul. Jadi kita tidak berani. Tapi sebenarnya sayang sekali loh ini. Kalau misalkan lobster itu bisa berbudaya di Indonesia, dan luas pantai di Indonesia ini adalah mungkin salah satu terluas di dunia ya. Kalau itu bisa digarap dengan baik, justru lobster itu menjadi komoditi luar biasa loh. Tapi justru hari ini menjadi sangat dilarang gitu ya. Nah, kalau misalkan itu tidak dilarang dan bisa menjadi jembatan antara yang melarang, antara yang dilarang, ini ada satu komunikasi yang bagus sehingga bisa menghasilkan produk yang bisa menambah komoditi kepada negara. Ini menurut saya akan menjadi luar biasa. Di lokasi ini, Pak. Ya, jadi begini ya, salah satu barometer paling kuat di dalam budidaya udang itu adalah air. Perairan kita di Indonesia, terutama di tanah Jawa ya, Jawa Pantura khususnya, ini udah banyak air yang kontaminasi dari limbah pabrik, dari limbah masyarakat seperti plastik dan lain sebagainya. Sebenarnya sulit terkendali, tetapi itu bukan menjadi hambatan, tetapi itu justru menjadi tantangan bagi kami untuk mengembangkan bagaimana air yang tadinya nggak bagus bisa menjadi bagus. Itu yang pertama. Eksperimen yang kedua itu, walaupun airnya tidak bagus, bagaimana agar makhluk hidup atau udang ini bisa survive di kondisi yang seperti itu. Nah, itu yang dua eksperimen yang kita coba. Yang pertama adalah membuat air ini menjadi lebih baik. Yang kedua, air buat apa adanya, tapi makhluk hidupnya bisa survive. Tentunya ada perlakuan-perlakuan untuk penanganan air gitu kan.
Ya kalau penanganannya ya banyak sekali trial and error gitu kan. Tapi saya katakan dari trial and error itu ya kebetulan sih, kebetulan nggak banyak persoalan yang muncul gitu kan. Cuman kemarin itu agak sedikit terhambat karena kepadatan tebar yang nggak masuk akal. Yang sekarang operasional tuh ada diameter 5, jumlah 6 unit, diameter 7-nya ada 2 unit. Nanti rencana ke depan setelah ini ada diameter 11 3 unit dan diameter 5 tinggi sekali ya 1,8 itu 1 unit. Memang saya mau trial ini yang diameter 5 tinggi 1,8. Pemikiran saya begini, kalau rumah itu ada rumah tingkat, mungkin kolam ini harus saya model tingkat juga ini, saya buat tinggi. Karena setelah kita lihat, udang faname itu cenderung suka bermain-main di air dia. Saya baru tahu itu ya setelah budidaya ini. Jadi dia main ke atas, main ke bawah. Beda ya dengan udang windu ya. Kalau orang Kudus bilang itu udang bagau. Nah itu mirip-mirip lobster dia. Dia lebih cenderung di dasar. Sehingga dia tidak butuh kolam yang tinggi-tinggi banget, nggak masalah. Tapi kalau faname ini saya lihat kok suka lari-lari, terbang, melayang sana sini. Ini kalau saya buatkan air yang melimpah itu mungkin dia akan lebih survive, lebih agak terhindar stres gitu kan, sehingga seolah-olah dia itu berenang tidak ada tepinya gitu kan. Karena kolam bulat ini kan kalau diilustrasikan itu seperti hidup di laut, seperti seolah-olah nggak temu tepinya dia. Kalau HDPE yang kita pilih menjadi mayoritas, yang pertama itu ketika kita pasca penggantian air seperti kolam nomor 2 ini, itu kita cara membersihkannya itu cepat ya. Permukaannya itu kan licin ya. Kemudian kita gosok aja sebentar udah bagus. Tapi kalau orchid saya nggak tahu. Kalau saya lihat permukaannya sih kayak ada teksturnya. Mungkin saya belum pernah bersihin. Cuman sekali pada waktu awal pertama kali pemasangan. Tapi saya bayangkan pasti agak ekstra. Cuman kalau dari sisi keindahan ya, indah orchid ya. Warnanya lebih menarik gitu kan. Cuman kalau kita punya tenaga kerja lebih, itu punya tenaga kerja banyak, ya why not? Kenapa tidak? Tetapi secara pertumbuhan udang nggak ada masalah. Cuman kalau cara pembersihannya aja mungkin harus ekstra lebih ya. Kalau pemasangan, itu orchid lebih mudah dibandingkan dengan HDPE. Dia lebih cepat. Ya plus minus lah ya saya bilang ya. Tapi kalau misalkan budget ada sih, mungkin ya HDPE 500 kali ya. Yang diameter 5 yang kecil-kecil saya malah justru pakai HDPE 500. Tapi yang saya pakai besar yang diameter 7 justru saya pakai HDPE 300. Karena kebetulan ini bukan lahan saya sendiri sih. Ya kita jaga-jaga ya. Kalau misalkan habis masa kontrak selesai, Pak udah selesai mau kita buat pakai sendiri gitu kan. Kalau HDPE 300 kan nggak mahal-mahal ongkosnya kan gitu. Tapi kalau milik saya sendiri, tanah saya sendiri, yang nantinya di Juwana ya, nanti next time. Insya Allah nanti tahun depan lah ya, tahun depan di sana. Dan mungkin saya akan buat diameter yang gede gitu kan. Kalau buat diameter 30 kira-kira budgetnya berapa gitu kan. Next time-nya mungkin saya lebih menempuh jalan yang itu. Saya buat duluan diameter 30-an, entah dari beton, entah dari apa, kita belum tentuin. Tapi kalau bayangan sih nanti semi beton ya, semi beton. Terus nanti mungkin dari pihak teman-teman hakim terpal yang masang di sananya. Cuman ya itu masang di tambak, waduh panas dah. Kalau udang itu memang harus butuh matahari. Salah satunya adalah untuk istilahnya nitrifikasi ya. Jadi untuk menambah mineral, nitrifikasi. Istilahnya unsur, kalau manusia hidup ini kan ada 4 unsur ya. Air, angin, api, tanah gitu. Ini filosofi sedikit sih. Kalau manusia atau hewan apapun lah nggak dapat air pasti KO lah gitu kan. Kalau angin ya udara. Makanya ini di sini kan saya pasang aerasi ya. Udara cukup kenceng supaya oksigennya dapat gitu, sehingga dia bisa survive. Nah, api di sini adalah matahari. Matahari ini energi paling bagus saya bilang. Nah, sebenarnya sebelum saya outdoor ini, kemarin dulu itu saya buat paranet. Saya buat nutupin itu kolam semua tadinya. Cuman setelah sekian bulan kemudian udang saya itu jadi pucat. Jadi warnanya itu gak maskulin gitu ya. Feminim jadinya udangnya ya. Nah setelah saya lepas, saya buka, udangnya lebih keren gitu kan. Apakah selain nitrifikasi, apakah ada unsur lain? Tentang ketakutan air hujan. Nah ini yang berbeda dengan konsep hakim terpal selama ini mungkin. Kolam itu dikasih satu pembuangan di sentral. Nah kalau di tempat saya, kecuali yang 6 ini, yang 3 kolam itu, saya buat satu lagi untuk pembuangan air hujan. Jadi air hujan itu bug density-nya lebih rendah daripada air yang salinitasnya tinggi di air laut, sehingga
air itu ada di atas. Ketika air itu sudah di ambang batas maksimum, justru yang pembuangan sentralnya itu saya tutup. Terus ada pipa satu lagi yang itu untuk pembuangan kalau ada air hujan dia membuang. Jadi nanti kalau Mas lihat di sana, nanti pasti ada 2 pipa. Yang di diameter 7 sama diameter 5. Itu salah satu untuk mengantisipasi air hujan yang datang. Jadi sekarang kalau yang 2 kolam itu saya tidak akan khawatir mau hujan rintik, mau hujan kenceng, mau hujan apa, saya nggak khawatir. Saya kasih 1 peralon lagi untuk pembuangan. Kecuali yang 6 ini yang belum saya buat. Karena ide itu muncul barusan setelah ini jadi. Iya, setelah ini selesai baru ide itu muncul. Nah, itu mungkin bisa juga dijadikan referensi ke teman-teman hakim terpal. Kalau misalkan ada yang direkomendasikan untuk dibuat seperti itu, bagus sekali gitu kan, nggak ada masalah ya. Ya kebetulan saya sendiri juga belum meneliti air tawar juga gitu. Baru meneliti air laut ini Mas. Ya. Nah itu justru yang saya sampaikan tadi. Saya ada 2 percobaan di awal tadi saya sampaikan. Air yang tadinya jelek, bagaimana udang saya masih bisa survive. Atau yang kedua, air yang tidak begitu bagus ini kita olah lagi supaya menjadi bagus. Nah, saya lebih cenderung memilih yang kedua. Apapun airnya, udang saya tetap survive. Kalau saya sirkulasi sendiri, saya atur sendiri, waduh, tosnya tinggi. Walaupun ini airnya jelek, udang saya taburkan di situ, hidup dia. Karena udangnya ini sudah kita kondisikan sedemikian rupa, dia bisa menyesuaikan di segala medan. Cuman ada yang mesti ada pertanyaan nanti dari beberapa teman gitu. Ada komentator juga misalkan, masa isa udang itu dibentuk seperti itu? Itu pasti ada. Caranya bagaimana? Lah, yang mahal itu caranya itu. Kebetulan udang itu marketingnya itu global. Selain untuk kebutuhan dalam negeri juga diekspor ya. Kebetulan ini sih kebetulannya. Kadang-kadang musibah di orang lain, kadang-kadang anugerah di tempat kita juga. Kan? Bahkan ada sebaliknya kan. Kebetulan dengan adanya corona ini, produsen udang terbesar di dunia itu salah satunya kan India. Kemudian Vietnam, Thailand, baru Indonesia. India dengan adanya COVID kemarin ini cukup menggoncangkan negara tersebut sehingga termasuk produktivitas udang ini menjadi menurun. Sehingga kita ini yang diuntungkan dengan situasi itu. Karena kebutuhan dunia ini kan bisa dikatakan turun nggak mau, kalau tambah mau. Sementara supply agak terganggu dengan adanya pandemik. Sehingga akhirnya akhir-akhir ini harga udang ini semakin naik ya. Jadi dengan adanya corona kemarin nggak ada pengaruh.